Sekali lagi, perkuliahan akan segera dimulai, jadi silakan dinyalakan kameranya. Saya masih menunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Oke. Nah, seperti biasa, kita akan mulai perkuliahan ini dengan presentasi, gitu ya, apa yang sudah kalian kerjakan. Nanti untuk hari ini presentasinya tidak random, tapi urut dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan kemudian 5. Ya. Oke, jadi silakan mulai dulu kelompok 1, Mahesa Hastokondaru, Winky Fernandes, dan Heri Juan Jaya Gosali. Silakan. Baik Pak, izin mempersiapkan datanya Pak. Ya. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Oke, langsung saja oke. Ya. Nanti Oke, kami kita dari diskusi juga ya. Jadi kalau ada pertanyaan akan saya ajukan. Oh iya Pak, ya Pak. Oke, ya. Oke. Silakan. Yang pertama, kebutuhan media penyimpanan untuk menampung data vaksinasi sampai vaksin ketiga untuk para penerima vaksin COVID-19 sampai bulan April tahun 2022. Nah, dari data yang kami miliki dari UTS yang lalu, kami memperkirakan itu ada sekitar 100 data dengan estimasi 100 MB hingga 500. 100 data itu apa? 100 data itu maksudnya apa? 100 data ininya Pak, untuk penerima vaksin COVID-19-nya Pak. Masa cuma 100? Kami estimasinya dari ini Pak, yang UTS kemarin Pak. Lah iya, saya tahu dan saya sudah memberikan penilaian, betul. Tapi kan ya pastinya sekarang kalau ini sudah tugas ya harus menggunakan data terbaru dan 100 itu kan yang nggak realistis tuh kalau booster itu. Sehari saja kok bisa 19.000. Iya, Pak. Oh, 100 itu hanya satu tempat loh. Harjolukito misalnya itu satu hari 100 loh. Masuk 100 loh, nggak mungkin deh ya. Oh iya, maaf Pak, kesalahan kami Pak. Karena pemahaman kami ini datanya ini hanya berpatok pada tugas kemarin Pak, bukan data faktualnya Pak. Iya, tugas kemarin gue sebetulnya ya keliru kan kalau hanya 100, ya enggak? Tugas kemarin gimana kok bisa kesimpulannya hanya 100 tuh? Coba saya lihat, jangan-jangan saya yang kemarin salah. Kan Bapak minta data minimal tuh Pak, jadinya kami mengestimasikan ya saja gitu Pak. Kan, diisi kan. Nah, ya, tapi bukan berarti itu kan yang faktanya toh. Saya tanya ya. Buatlah model data, buatlah tabel, normalisasi, buatlah dalam bentuk masing-masing 10 baris. Enggak ada yang mengatakan 100 kok. Ya, toh, enggak ada yang mengatakan, kalau data penerima vaksin ya lihat Peduli Lindungi lah ya. Itu datanya lengkap, itu 190 berapa juta itu. Penduduk Indonesia sudah divaksin dosis 1, dosis 2, jadi kan perkiraannya dari sana. Kalau
Iya Pak. Terus. Pak. Hah? Ya, dilanjut Pak. Iya, iya. Nah, dari data estimasi ini kami memilih untuk menggunakan Google Drive Pak, komputasi awan Pak, karena datanya sendiri, maksud saya storage-nya sendiri kira-kira 5 GB untuk yang gratis begitu Pak. Dan kenapa kami memilih ini juga karena lebih lebih aman Pak, dalam artian jika hardware itu rusak atau suatu komputer rusak itu tidak akan mempengaruhi data di penyimpanan Google Drive begitu, beda dengan juga di mana di dalam tugas itu saya menyebutkan karena gratisan gitu. Saya kan Anda meminta Anda untuk menghitung kapasitas toh, kebutuhan biaya dan kapasitas. Ya, tidak ada kata-kata gratis. Jadi ya mestinya masuk gratisan sebesar Peduli Lindungi untuk vaksin itu kan nggak mungkin. Ini kan sebenarnya modelnya itu adalah Peduli Lindungi gitu. Ya, masuk ya gratisan. Nggak bisa lah. Apalagi Google Drive yang milik pemerintah asing, milik organisasi asing yang tunduk pada hukum Amerika Serikat, bukan hukum Indonesia. Kalau Anda benar-benar menyimpan data vaksinasi di Google Drive, benar itu yang dikatakan oleh orang Amerika, anggota Kongres apa yang mengatakan Peduli Lindungi melanggar privasi. Nah, nyimpannya aja di Google Drive, ya tak? Ya enggak? Ya Pak. Nah, ya sudah terus. Oke. Turunnya ke nomor 2. Oke, apakah sudah ke nomor 2 Pak? Karena di iPad saya masih nomor 1. Nomor 2. Oke, saya bacakan saja. Untuk kebutuhan biaya merujuk dari nomor 1 tadi, karena ini memiliki kelebihan untuk gratis sampai 5 GB, sedangkan kalau untuk menambah kapasitas sendiri itu sekitar 29.000 per bulan, maka mendapatkan kapasitas 100 GB dan juga bisa juga membayar dengan 146.500 per bulan untuk menerima penyimpanan sekitar 1 terabyte. Gitu. Oke. Untuk ya terus. Pak. Oh ya, baik Pak. Untuk yang nomor 3, menurut kelompok, apakah teknologi komputasi awan dapat diterapkan untuk rancangan bisnis? Maksud saya rancangan Anda di atas dan apa alasannya? Kalau menurut kami merujuk dari nomor 1 tadi, komputasi awan dapat diterapkan. Karena kami memandang bahwa komputasi awan ini lebih low risk untuk adanya kerusakan dari data tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika suatu hardware-nya itu rusak, maka tidak akan mempengaruhi data yang ada di Google Drive-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan hard disk, itu dapat ada kerusakan pada hard disk tersebut, maka data tersebut beresiko akan rusak maupun hilang. Begitu. Dan juga untuk biaya perawatannya pun yang untuk non-komputasi awan ini lebih besar menurut kami, Pak. Begitu, Pak. Oke, baik. Nah, ini kalian masih kurang. Google Drive tadi masih ya sudah saya jelaskan kurangannya ya. Tetapi spesifikasi tugas itu kan adalah biaya perangkat lunak dan perangkat keras untuk tidak hanya menampung, tapi juga mengolah data. Ini kan di sini hanya untuk menampung data. Mengolahnya belum. Mau pakai software apa mengolahnya? MySQL, Postgre, MySQL Server, Oracle, atau apa? Lalu kebutuhan media penyimpanan dan juga komputer untuk MySQL-nya bagaimana? Bukan hanya penyimpanan. Kalau kita bicara database itu ya kita bicara
bukan hanya datanya, tapi juga aplikasi database management sistemnya. Ya kan, seperti itu. Iya toh? Iya, Pak. Harus dipikirkan sampai ke situ. Nah, kalau makanya saya kaget, kok hanya Google Drive, gitu ya. Dan masalah yang namanya rusak, ya kalau kalian pernah membeli yang namanya server, gitu ya. Server itu harganya jauh lebih mahal daripada komputer pribadi itu. Kenapa? Karena di dalam server itu satu komponennya sudah dirancang khusus untuk bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya, contohnya tuh harddisknya saja. Harddisknya itu sama dengan harddisk yang biasa dipakai oleh CCTV itu, yang hidup terus 24 jam. Itu harganya 3 kali lipat dari harga harddisk biasa. Ya, itu baru harddisk. Kemudian semua komponennya itu di dalam satu otak server itu redundan. Redundan itu artinya ada cadangannya. Power supply pasti lebih dari satu. Prosesor lebih dari satu. Hard disk juga lebih dari satu. Memori lebih dari satu. Bahkan motherboard-nya juga bisa lebih dari satu. Dan untuk beberapa komponen seperti power supply, RAM, hard disk setahu saya itu ada yang namanya hot swap. Hot swap itu artinya dia kalau misalnya satu hard disk rusak itu bisa langsung dicabut dan diganti dengan yang baru ketika servernya masih nyala dan jalan. Tidak perlu dimatikan. Nah, itu ada. Dan tentunya servernya tidak hanya satu, beberapa kalau itu mau pakai server. Cloud itu servernya ada ribuan, hanya kita tidak tahu lokasinya di mana dan bagaimana pengaturannya. Tahu kita adalah apa? Ada media penyimpanan. Itu. Ya, lalu juga belum dipikirkan mengenai backup. Padahal sudah saya bahas kan 2 minggu yang lalu mengenai backup. Ya enggak? Sebelum lebaran nih ya backup itu. Nah, Iya, itu Pak. ya. Oke, nanti itu ya bisa seperti ini ya. Ini asumsinya keliru besar sekali nih kok hanya 100 padahal di UTS tidak ada 100. Ingat saya makanya saya ya nggak apa-apa. Makanya di UTS itu kalau Anda nulis 100 sebenarnya saya abaikan gitu ya. Saya lebih tertarik kepada desainnya. Oke. Baik, Oke, Pak. Terima berikutnya kasih. Mohon maaf, Pak. kelompok 2 Farel, Filemon, Irena Deborah dan Argelius Sony. Silakan. Izin share screen, Pak. Ya. Baik, selamat pagi Bapak dan teman semuanya. Saya mewakili kelompok 2 untuk melakukan presentasi pada hari ini. Jadi pertama-tama kami akan menjelaskan rancangan basis data vaksinasi dengan kebutuhan media penyimpanan sampai vaksinasi ketiga. Di sini kami mencantumkan field dan ukuran penyimpanan. Masing-masing field yang kami asumsikan untuk ID sertifikat 20 bytes, nama lengkap 50 bytes, NIK 25 bytes, tanggal lahir 11 bytes, batch ID 35 bytes, tanggal vaksin 11 bytes, dan jenis vaksin 20 bytes. Jadi, total kebutuhan memori maksimal tabel vaksinasi yang kami perlukan itu sebesar 172 bytes. Bentar, ini kok tabel itu kok hanya 172 byte itu maksudnya gimana? Tolong scroll ke atas, Raf. Itu untuk satu datanya, Pak. Ya, ini kan maksudnya satu record kan, bukan satu Ya. tabel. Kalau tabel, ada ribuan record atau misalnya penduduk Indonesia ada 200 juta yang sudah vaksinasi, ya 200 juta. Ya tidak tepat kalau dikatakan kebutuhan tabelnya 172 byte, ya kan? Iya, Pak. Oke, itu pertama. Jadi itu mungkin kalau kebutuhan per user lebih tepat atau per baris data. Nah, ini kan vaksinasinya ada 3 ya kalau sampai booster. Ini yang mana ini? Iya, Pak. Menampungnya di mana? Kan mestinya ada vaksin 1, batch ID, tanggal vaksin, jenis vaksin. Vaksin 2, begitu seterusnya gitu. Ya kan? Lalu itu NIK itu terlalu besar itu kalau 25 karena NIK itu hanya 16 digit. Jadi 16 bytes itu ukurannya lebih cocok mungkin ya.
Baik, Pak. Ya, oke, silakan teruskan. Saya lanjutin ya, Pak. Lalu kami dengan asumsi tabel vaksinasi yang kami lakukan itu sebanyak 1 kali pengajuan per tahun. Maka total perkembangan memori maksimal tabel vaksinasi itu sebesar 2064 kilobyte per tahun. Total ini didapat dari total kebutuhan memori maksimal dikali jumlah pengajuan data dikali 12 bulan. Nah, agak scroll ke bawah, Rel, di estimasi biayanya. Nah, ya. Lalu, untuk estimasi biaya dan kapasitas perangkat keras dan perangkat lunak, kami membagi beberapa biaya untuk pengadaan, biaya kapasitas perangkat, biaya operasi, dan perawatan. Untuk kapasitas perangkat, kami memakai untuk tipe hard disk 500 GB dengan harga 800.000 per unit, dan untuk OneDrive sebanyak 1 TB dengan harga 1 juta per tahun. Lalu ada biaya operasi dan perawatan, ada biaya listrik, internet, perawatan, fasilitas, dan biaya resiko yang akan digunakan jika memungkinkan ada kendala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, apakah teknologi komputer awan dapat diterapkan untuk rancangan ini? Kami dilihat dari estimasi biaya yang ada di atas, salah satu sarana untuk menyimpan data vaksinasi. Penggunaan komputasi awan saat ini lebih hemat untuk alokasi perangkat keras. Oleh karena itu, dengan menggunakan komputasi awan, besaran pengeluaran yang dibebankan lebih murah tanpa memerlukan maintenance. Komputasi awan tidak membutuhkan perawatan atau maintenance khusus, karena sistem di dalamnya sudah dirancang dengan sangat detail. Hal ini tentu akan mengurangi beban infrastruktur komputer. Meski hemat, komputasi awan tetap memiliki akses data cepat dan mudah. Cloud computing juga tergolong fleksibel. Saat ingin menyimpan data, kita tidak perlu menambah kapasitas HDD atau SSD pada komputer. Komputasi awan mampu menyimpan data berkapasitas besar hanya memerlukan hitungan menit saja. Tetapi sehingga sangat recommended saat melakukan self provisioning. Yang terakhir, ketika menggunakan cloud computing, kita bisa membuka data di mana saja, asalkan perangkat tersambung dengan internet dan pengguna tahu kata sandi untuk masuk ke dalam suatu penyimpanan cloud. Sehingga ketika kita butuh membuka data secara mendadak, kita bisa masuk ke penyimpanan cloud untuk membukanya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik komentar gitu ya. Oke, jadi tadi hitungannya tidak tepat gitu ya. Kalau dengan tadi 172 byte nanti tidak sesedikit itu tentunya. Lalu kapasitas ini saya kurang tahu tadi kalau ada pengajuan per tahun itu maksudnya bagaimana gitu ya. Tabel vaksinasi itu kan hanya satu kan sampai saat ini ya, vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga. Itu seharusnya ada di situ. Lalu ini biaya-biaya ini sumbernya dari mana? Itu saya juga kurang jelas karena beli atau sewa perangkat keras. Nah, ini mau membeli atau menyewa? Nah, ini harus jelas kalau sudah seperti ini tuh. Karena membeli beda dengan menyewa, gitu ya. Perangkat lunak juga demikian. Lalu ruangan untuk perangkat keras, ya. Di ruangan ini yang dimaksud apakah hanya ruangan saja atau apakah juga termasuk adanya listrik, pendingin, keamanan dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi nanti ini masih belum tepat menurut saya. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, Stefanus Vista, Rafael Bernardito, dan Clara Karisa Mirari. Silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 mempresentasikan tugas kami. Jadi, kebutuhan media penyimpanan untuk bisa menampung data kecil sekali, saya nggak bisa membaca. Oh, iya. Ya, bagus. Terima kasih. Kebutuhan media penyimpanan untuk menampung data vaksinasi sampai vaksin ketiga. Kebutuhan penyimpanan yang diperlukan dalam menampung data vaksinasi adalah data warehouse. Karena pada data vaksinasi ini berisi mengenai data historis, di mana dibutuhkan penyimpanan yang bisa bertahan lama
Terlebih lagi, data tersebut dapat terintegrasi dengan data lain. Perlunya penyimpanan yang besar karena data vaksin mempunyai memori yang besar. Selain itu, data vaksin perlunya server atau tempat penyimpanan cadangan. Data warehouse menyediakan penyimpanan eksternal dan internal. Selain dibutuhkannya data warehouse juga dibutuhkan rangkaian data mart karena data mart menyimpan data terspesifikasi sehingga dalam mencari data tersebut dapat mempersingkat waktu pencarian data. Pada data vaksinasi menggunakan arsitektur data warehouse berupa logical data mart and real-time data warehouse. Alasan penggunaan arsitektur tersebut karena pembuatan data mart cukup rumit dengan digunakannya arsitektur ini bisa mempersingkat waktu pembuatan karena tidak memiliki database secara fisik. Lalu alasan lain adalah pada arsitektur ini data vaksin akan selalu up to date. Untuk kebutuhan biaya membangun sebuah data warehouse memerlukan estimasi biaya sebesar 350 juta sampai 400 juta untuk pembuatan satu data center beserta dengan kelengkapan lainnya seperti gedung dan perangkat pendukung seperti kabel listrik, AC, dan lain sebagainya. Dari estimasi biaya satu data center diperkirakan biaya untuk pembuatan data center yang memadai sekitar 1-2 triliun rupiah. Kapasitas perangkat keras dan perangkat lunak untuk menampung dan mengolah data tersebut adalah operating system OS, database management system, dan network software. Pada umumnya, data warehouse menggunakan hardware server open system, yaitu server Unix, yang merupakan pilihan media untuk kebanyakan data warehouse. Umumnya, memiliki kapasitas yang kuat dan sesuai untuk pengolahan data yang bersifat paralel. Menurut kelompok kami, teknologi cloud computing dapat diterapkan pada rancangan penyimpanan data vaksinasi COVID-19 karena memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Sehingga data pengguna dapat sewaktu-waktu ditampilkan jika perangkat pengguna terkoneksi dengan internet. Teknologi cloud computing telah menyediakan platform yang ready to use, sehingga pengguna tidak perlu menyiapkan infrastruktur pendukung seperti perangkat keras mulai dari server dan media penyimpanan, serta perangkat lunak seperti aplikasi yang berlisensi. Aplikasi Peduli Lindungi merupakan penerapan aplikasi cloud computing yang telah digunakan untuk menyimpan data vaksinasi dan tracking kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama, saya kira dari sudut pandang kapasitas itu betul kalau menggunakan teknologi sekelas data warehouse. Tapi kalau menggunakan sistem data warehouse dan data mart untuk Peduli Lindungi ini kurang tepat. Kurang tepatnya bagaimana? Karena data warehouse itu sifatnya analitis. Itu digunakan untuk menganalisa data. Sedangkan Peduli Lindungi itu kan sifatnya transaksional. Artinya digunakan apa? Anda mau masuk ke mall, Anda mau masuk ke tempat publik, harus scan kode, lalu di situ dicek riwayat vaksinasi Anda, riwayat hasil tes Anda, gitu kan? Untuk menentukan status Anda boleh atau tidak masuk ke tempat tersebut, atau boleh tidak Anda misalnya naik kereta api, naik pesawat terbang, dan itu kan berubah-ubah setiap hari. Ya, begitu Anda tes dan hasil tesnya positif, otomatis akan langsung masuk ke Peduli Lindungi. Dengan data warehouse itu tidak bisa berubah-ubah seperti itu. Ya, sekali masuk kunci tidak boleh berganti-ganti. Itu ya. Jadi kalau dari sudut pandang kapasitas saya setuju akan besar, gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang apalagi aplikasinya banyak ya. Tapi kalau dari sudut pandang ketepatan pemilihan sistemnya, saya kira data warehouse kurang tepat. Gitu. Kelompok 3 ya. Baik. Berikutnya kelompok 4. Daniel Estevan, Rafael, dan Staniko Wongso. Silakan. Izin share screen, Pak. Ya, silakan.
Baik, kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Daniel Stefan Artonang, beserta rekan saya Rafael Krisetiono dan Staniko Erik Fongso. Di sini kami akan menjabarkan beberapa pemahaman kami berdasarkan tugas yang diberikan, yaitu basis data vaksinasi. Yang pertama yaitu kebutuhan penyimpanan untuk menampung data vaksinasi. Di sini kami memilih yaitu hard disk dan juga OneDrive, di mana OneDrive kami pilih karena menggunakan penyimpanan berbasis cloud, sehingga mendorong kami untuk mencadangkan file tersebut. Sehingga hard drive tersebut dapat kami gunakan untuk hard copy dan OneDrive sebagai soft copy-nya. Kemudian lanjut yang untuk keduanya, untuk kebutuhan biaya sendiri kami menghitung yaitu penggunaan dari OneDrive-nya, kami pilih plan-nya yaitu Microsoft 365 Business Standard dengan kapasitas yaitu 1 TB. Dengan harga pagi ini kami cek yaitu sekitar 156.400 per bulan. Sedangkan dengan harga hard disk sebesar 2 tera yaitu sebesar 1,5 juta. Di samping itu menggunakan laptop dengan spesifikasi yaitu i7 dengan perkiraan harga yaitu 12 juta. Kemudian menurut kelompok kami teknologi komputasi dapat diterapkan untuk rancangan tersebut karena dapat mempermudah yaitu namanya akses dimanapun kita berada, yaitu dengan pilihan kami menggunakan OneDrive karena dapat mengurangi pemborosan waktu, karena berdasarkan presentasi kelompok lain juga itu saya dengar dapat mengurangi penggunaan media seperti server yang kita tahu menggunakan media yang berat, yaitu dapat kita permudah dengan menggunakan komputasi awan, yaitu yang kami pilih OneDrive. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, sama ya, OneDrive itu ya itu masuk golongan komputasi awan, tapi itu hanya storage. Untuk pengolahan datanya dia belum ada, ya. Jadi kalau kalian belajar, saya kira nanti akan ada yang bab mengenai komputasi awan itu, tapi komputasi awan itu sebetulnya juga mirip seperti komputer biasa. Jadi ada layanan pengolahan data, itu kalau di komputer kita ya prosesornya dan RAM-nya gitu ya. Lalu ada layanan penyimpanan data, itu hard disk-nya, dan itu OneDrive itu layanan penyimpanan data. Lalu juga ada layanan software basis datanya, mungkin SQL, mungkin Postgre, mungkin Microsoft SQL Server gitu ya. Dan itu nanti bisa dirangkai jadi satu kesatuan sistem aplikasi basis data. Jadi nanti kita bisa milih, misalnya servernya mau yang berapa prosesor, RAM-nya mau berapa giga, storage-nya mau hard disk biasa atau SSD, mau berapa tera, kemudian database-nya mau apa, mau Postgre, mau SQL Server, mau Oracle atau apa, bisa. Ya, intinya selama bisa bayar bisa. Tapi kalau hanya OneDrive itu kurang tepat karena OneDrive itu hanya untuk penyimpanan data, ya, kelompok 4. Baik, terakhir untuk hari ini untuk presentasi ya, kelompok 5 Helena Widya, Clarista Edvanda dan Hendrikus Nugroho. Silakan. Pak, saya izin share screen ya. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bisa diperbesar sedikit? Ya, baik. Baik. Untuk kebutuhan media penyimpanan untuk menampung data vaksinasi, kelompok kami mendapatkan informasi data para peserta vaksin akan disimpan melalui ke dalam web server milik BPJS Kesehatan, sehingga di situ kami tulis data peserta akan disimpan langsung dan diinput ke dalam website milik BPJS Kesehatan yang berisikan NIK, tanggal lahir, nomor telepon, batch ID vaksin, jenis vaksin, dan hasil screening. Tentunya untuk menginput data vaksin ini diperlukan laptop atau komputer. Nah, untuk menginput data mengenai vaksin booster, cukup mengetik data NIK. Nah, maka akan muncul data
histori dari vaksin 1 dan 2 milik peserta vaksin yang tidak bisa diubah atau bersifat permanen. Dan di mana hal ini termasuk dalam data warehouse. Lalu, kebutuhan biaya dan kapasitas perangkat yang kami gunakan, pertama dibutuhkan hardware berupa laptop atau komputer dan software berupa website milik BPJS Kesehatan, yaitu Primary Care. Nah, kebutuhan biayanya yang pertama ada kebutuhan komputer atau sewa komputer atau laptop yang kami perkirakan 100.000 per hari. Lalu ada biaya koneksi ke internet untuk mengakses BPJS, website BPJS yaitu Primary Care, dan digunakan untuk menginput data. Lalu yang terakhir, diperlukan juga biaya listrik untuk menjalankan perangkat keras yang kami gunakan. Lalu yang terakhir, apakah komputasi awan ini dapat diterapkan dalam rancangan kelompok kami? Tentunya jawabannya sangat pasti dan dapat dilihat sendiri kami menggunakan server milik BPJS Kesehatan. Nah, hal ini sudah mencerminkan di mana kami menggunakan komputasi awan dalam menyimpan data, dan tentunya data ini akan lebih aman dan data-data dapat terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh kerusakan hardware. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, ya. Ini yang menarik. Coba ke atas lagi, di atas tadi. Nah, ini menarik ini bahwa ada kebutuhan untuk input data ya, lalu nyewa laptop gitu. Ini baik sebetulnya ya, diperhitungkan juga. Ini baru ini ya yang diperhitungkan. Tapi sama seperti yang lain, data warehouse itu bukan untuk transaksi. Data warehouse itu untuk analitis. Gitu ya. Jadi memang mungkin dari segi kapasitas tepat, tapi dari segi teknologi tidak terlalu tepat, gitu ya. Kemudian coba turun lagi. Nah, ini betul sekali ya bahwa ada laptop website ini P-Care gitu ya. Jadi Primary Care itu memang sistemnya BPJS itu. Dan itu sebenarnya seperti prototipe ya untuk nanti BPJS Kesehatan itu di masa depan akan seperti apa. Selama ini kalau kalian pernah menggunakan BPJS Kesehatan itu masih diwajibkan untuk fotokopi isi formulir beberapa kali gitu ya. Setiap kali berkunjung gitu kartu. Di masa depan itu diharapkan seperti kalau kita pakai kartu debit ya, jadi tinggal gesek saja informasi kita bisa langsung kelihatan. Dulu saya begitu. Ketika saya sekolah saya dapat asuransi ya. Kalau datang ke dokter atau klinik yang menerima asuransi itu tinggal gesek saja kartunya. Ya, dan nanti langsung biayanya dibebankan ke asuransi. Kalau asuransinya nanti misalnya gitu ya. Saya itu jatahnya 100.000 tapi saya habisnya 150.000, ya perusahaan asuransi akan nagih saya seperti itu bisa. Tapi umumnya kalau BPJS itu biasanya kan tarifnya itu sudah tertentu ya. Jadi kalau misalnya tindakan itu maksimal berapa gitu ya. Dan itu sudah ada. Jadi benar-benar peserta BPJS Kesehatan itu tidak perlu keluar uang. Dan ini sebetulnya model yang sangat bagus. Jadi saya agak menyimpang sedikit ya dari mata kuliah manajemen basis data. Tetapi ini yang disebut sebagai universal healthcare. Hampir semua negara maju yang itu punya universal healthcare. Dan itu menjadi kebanggaan dari masing-masing negara tersebut. Hanya ada satu negara maju di dunia ini yang tidak punya universal healthcare, yaitu Amerika Serikat. Nah, misalnya yang saya tahu misalnya NHS di Inggris ya, National Health Service di Inggris itu sakit apapun ya dirawat ya, kalau perlu misalnya perlu keluar negeri untuk operasi ya dibayari kalau itu memang tidak bisa dilakukan di Inggris. Ambulans bahkan pakai helikopter ambulansnya ditanggung. Dan itu berlaku untuk semua warga negara, bahkan turis yang misalnya ada turis kecelakaan lalu masuk ke IGD gitu ya, dirawat sampai bisa keluar dari IGD, nggak akan bayar. Ya. Biasanya orang Inggris itu keluhan terhadap
sistem kesehatan mereka itu adalah, wah di rumah sakit itu parkirnya mahal, wah di sana kantinnya tidak enak, gitu ya. Tapi di luar itu layanannya gratis pada saat digunakan. Bayarnya dari mana? Bayarnya dari pajak. Nah, kita di Indonesia, kita kan pakai iuran. Iuran BPJS itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Yaitu ada banyak yang tidak bayar iuran dengan tertib, ya. Kecuali yang pegawai seperti saya. Kalau pegawai seperti saya itu sudah tertib karena sudah dipotong gaji. Nah, tapi kalau dengan modal dipotong pajak atau dialokasikan dari dana pajak yang kita bayarkan, itu akan lebih mudah. Jadi masyarakat itu bayar sekali saja. Bayar pajak itu ya sudah bayar pajak dan BPJS kesehatan, gitu ya. Itu nanti menjadi lebih mudah menurut saya. Tidak seperti sekarang. Sekarang itu BPJS itu yang menurut saya kurang ajar. Itu adalah pesertanya ya, itu adalah kalau sehat tidak bayar iuran, begitu sakit baru mau pakai BPJS ya. Padahal harus dilunasi dulu iurannya dan setelah itu teriak-teriak, wah BPJS menyulitkan, gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, lalu kalau kita juga akan menuju BPJS Universal Healthcare seperti negara-negara lain, itu kita tidak bisa langsung ke spesialis misalnya. Karena kan kalau ya saya juga punya perilaku seperti itu ya. Kalau misalnya saya itu sakit, kemarin saya mengalami sakit punggung, ya saya langsung ke dokter saraf. Padahal itu nggak boleh. Kalau Anda pakai BPJS, Anda itu harus ke Vaskes 1. Vaskes 1 ini siapa? Bisa dokter keluarga, bisa ke puskesmas tempat Anda terdaftar. Nah, nanti kalau puskesmas atau dokter keluarga nyerah, baru dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi, ke dokter spesialis. Ya. Di Inggris itu, dokter spesialis tidak akan mau menerima pasien jika tidak ada surat rujukan dari dokter umum. Ya, jadi Anda datang ke dokter spesialis bawa ratusan ribu pun nggak akan diterima. Ya, kenapa? Nah, mana rujukannya? Gitu ya. Gitu. Jadi itu perilaku masyarakat seperti itu yang masih menurut saya kok menjadi hambatan di dalam pelaksanaan BPJS. Dan kita harusnya bangga kita punya BPJS kesehatan yang hampir semua penyakit ditanggung. Ya. Kenapa? Di Amerika Serikat tidak. Nah, berarti kita dalam hal ini lebih baik daripada Amerika Serikat. Gitu ya. Dan kalau dihitung-hitung, ya BPJS model seperti BPJS kesehatan itu secara perekonomian nasional itu lebih menguntungkan. Ya, meskipun pemerintah keluar biaya. Kenapa lebih menguntungkan? Satu, banyak orang itu yang kalau seperti di Amerika Serikat ya, tidak mau pindah kerja, padahal dia tidak senang bekerja di tempat tersebut. Istilahnya kalau zaman sekarang toksik gitu ya lingkungannya. Tapi nggak mau pindah. Kenapa? Kalau pindah, nanti asuransinya dia nggak dapat asuransi. Padahal biasanya orang Amerika itu asuransinya dari tempat kerja atau bayar sendiri, dan bayar sendiri mahal sekali. Ya. Nah, itu. Jadi orang takut untuk berpindah kerja, takut untuk berwirausaha. Kenapa? Nanti kalau saya sakit siapa yang nanggung? Tapi kalau kita punya BPJS kesehatan, Anda mau kerja, mau wirausaha, tenang. Karena apa? Ditanggung BPJS kesehatan. Anda nggak bisa bayar iuran karena Anda masuk dalam kategori orang tidak mampu, ditanggung negara. Itu esensinya. Tapi ya bagi yang mampu ya harap bayar lebih kan begitu ya mestinya. Ya, tapi ya biasalah. Nah, lalu juga model seperti BPJS kesehatan ini di banyak negara maju di Eropa Barat itu ya, itu menyebabkan masyarakatnya jadi lebih sehat. Tingkat kematiannya menurun, tingkat absensi kerja karena sakit menurun, harapan hidup panjang ya. Dengan demikian tenaga kerjanya menjadi lebih produktif. Kalau lebih produktif bagaimana? Hasilnya untuk perekonomian nasional membaik, perekonomian nasional meningkat. Itu. Lalu juga Anda tahu kan ya, banyak orang yang mengatakan jadilah pengusaha, jangan jadi karyawan, pekerja. Oke lah gitu ya, meskipun saya tidak sepenuhnya setuju. Nah, tapi kalau tanpa ada jaminan
seperti BPJS Kesehatan. Anda mau wirausaha ya mesti mikir toh. Apalagi kalau sudah berkeluarga, lah nanti keluarga saya, kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu sudah menuju ke arah yang benar bahwa sekolah bisa gratis atau bayarnya murah, gitu ya. Yang kesehatan itu ditanggung bersama dengan asuransi nasional BPJS Kesehatan, gitu ya. Dan ada jaminan hari tua dengan BPJS Ketenagakerjaan, meskipun ya ada kontroversi, tapi itulah sebetulnya ciri-ciri negara maju itu seperti itu, ya. Oke, baik. Baik ya, ini kelompok 5 tadi sudah ya, sama seperti kelompok 4 tadi ya. Jadi kalau kelompok itu berapa tadi yang data warehouse itu kurang tepat gitu ya. Tapi kalau kapasitasnya setuju karena memang ini datanya besar sekali dan aktivitasnya cukup sering. Bisa dihitung aja, Anda itu dalam sehari kalau mau dalam aktivitas Anda misalnya ke kampus, ke mall itu berapa kali scan Peduli Lindungi. Ya kan? Kalau kalian sedang jalan-jalan, berapa kali ya kalian harus scan Peduli Lindungi. Nah, ini saja itu kan berarti sudah aktivitasnya cukup besar. Oke, terima kasih untuk itu. Ya. Nah, minggu yang lalu Anda sudah belajar mengenai data warehouse dan data mart dan sepertinya sudah mendapatkan sedikit ide ya, bahwa data warehouse dan data mart itu memiliki kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Jadi pengolahannya berbeda ya. Kalau sistem seperti penjualan, pembelian, penggajian itu yang diolah data transaksi, debit kredit, begitu kan. Tapi kalau data warehouse itu yang diolah adalah itu melakukan lebih banyak aktivitasnya analisis data. Gimana sih penjualan 10 tahun terakhir? Bagaimana prediksinya untuk tahun depan? Seperti itu. Ya. Nah, namun kebanyakan data warehouse konvensional itu masih mengandalkan data yang terstruktur. Terstruktur itu ya angka. Ya, sudah tidak ada kata yang angka. Penjualan, gajian, jumlah produksi, biaya overhead pabrik, dan seterusnya. Jadi pasti data angka. Lalu bagaimana dengan data yang lain? Gitu ya. Dan kemudian ditemukan bahwa ternyata ada data-data yang tidak terstruktur yang ternyata berguna. Apa contohnya? Video, audio, dokumen, gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka kemudian muncullah teknologi big data. Nah, ini hari ini akan saya bahas teknologi big data. Nah, saya dulu. Nah, ini, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, jadi itu teknologi big data. Nah, jadi big data itu, mengapa disebut big data? Ya, karena ini besar. Memang besar. Very large volume. Ini adalah evolusi berikutnya dari data warehouse. Data warehouse itu sudah besar. Ya. Sebagai gambaran, data warehouse yang dulu saya buat dengan LKPP, itu untuk RAM-nya saja, random access memorinya itu 1 tera. Untuk RAM-nya saja 1 tera. Nah, tapi untuk big data itu perbedaannya adalah tipe datanya itu beragam. Tidak hanya angka, tidak hanya teks, tapi bisa juga multimedia. Audio, video, gambar, ya, dokumen, dan seterusnya. Lalu, big data ini harus diolah dengan kecepatan sangat tinggi. Ya. Anda bisa lihat itu. Contohnya kalau trending topic, hashtag, nah, itu kan cepat sekali muncul. Bahkan seperti Twitter itu trending topiknya jam ini apa di Indonesia. Di Malaysia apa jam ini trending. Per jamnya bisa berubah trending topik. Harian bisa berubah. Bulanan apalagi. Dan kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut. Analisis ini nanti dilakukan secara sistematik. Biasanya menggunakan alat-alat matematika, statistik, dan juga alat komputasi yang lain. Ya, jadi big data itu sebenarnya terdiri dari 2, yaitu manajemen data dan analisis data. Data warehouse juga demikian. Manajemen data, analisis data. Ya. Nah, karakteristik dari big data itu ada 5V ya. Pertama itu volumenya itu besar, lebih besar daripada data warehouse sekalipun.
Bagi gambaran, datanya Facebook itu bisa mencapai 1000 tera per hari. Itu data baru ya, 1000 tera per hari. Itu data informasi sudah agak lama, mungkin sekarang sudah berubah. Ya. Lalu variasinya, varietasnya juga banyak sekali. Ada yang teks, ada yang dokumen MS Word, ada yang Excel, ada yang PDF, ada video saja juga macam-macam. Ada video biasa, ada video high definition, ya. Ada berbagai macam audio gitu ya, dan seterusnya. Lalu velocity, datanya itu cepat sekali. Coba kalau kalian lihat misalnya begitu ada unggahan Instagram, berapa yang langsung, kalau followersnya banyak, yang like berapa, yang komen berapa, itu cepat sekali kan. Mungkin pada saat yang bersamaan bisa. Atau kalau kalian mengikuti YouTube Live, wow itu komennya banyak sekali, yang kecepatan tinggi ya, kalau laris, gitu kan. Lalu veracity, ya, veracity itu karena perubahannya cepat, varietasnya banyak, volumenya besar, metode yang biasa digunakan untuk manajemen data tradisional seperti manajemen basis data relasional, data virus itu tidak bisa diaplikasikan, terlalu besar. Ya. Lalu value, ya, ini big data ini harus menyumbangkan informasi yang berguna bagi pemilik big datanya, ya, bagi organisasi. Lalu lihat untuk apa? Ya, misalnya Google itu punya informasi mengenai kata kunci yang sering dimasukkan oleh mahasiswa Atmajaya. Itu untuk apa value-nya kalau Google tahu seperti itu? Sekedar tahu saja? Tentunya tidak. Kalau tahu Google, oh kata kunci yang sering dipakai mahasiswa Atmajaya Yogyakarta itu adalah makan siang. Maka Google bisa menjual jasa iklannya kepada para pemasang. Ini loh, kalau mau pasang iklan menarik mahasiswa Atmajaya makan siang di daerah Bogarsari, ya, pasanglah di Google, tarifnya sekian. Lalu juga Google bisa tahu kapan Anda itu akan mencari informasi makan siang. Pagi hari kah? Pas ikut kuliah kah? Atau apa gitu ya. Nah, ini menjadi informasi yang bisa istilahnya, kalau istilah kerennya itu monetize, ya, diuangkan, ya, dikomersialkan. Nah, lalu karakteristik data big data ini itu adalah datanya itu skemanya itu dibuat skema on read, ya. Artinya apa? Artinya skemanya atau model datanya itu, tabelnya itu dibuat nanti, tergantung mau dipakai untuk apa. Ini bisa pakai formatnya XML atau JSON, ya. Nah, sedangkan kalau database relasional itu menggunakan skema on write. Jadi sebelum itu datanya itu dituliskan, itu sudah tetapkan dulu. Oh, tabelnya nanti seperti ini, kolomnya ini, tipe datanya ini, relasi dengan tabel yang lain bagaimana. Tapi kalau big data tidak. Nanti kalau kita butuhkan, baru datanya diubah formatnya. Ya, sebentar ya. Nah, lalu di dalam big data ya, saya lanjutkan, itu ada juga konsep namanya data lake. Ya, data lake itu adalah repository atau tempat penyimpanan data internal dan eksternal yang tidak terstruktur. Artinya tidak ada skemanya, tidak ada model tabelnya seperti apa. Pokoknya kumpulkan dulu. Ya, capture everything. Ya. Bisa diakses dari manapun, untuk apapun, dan aksesnya bisa fleksibel. Nih, jadi serba besar dan serba bisa, begitulah kira-kira. Ya. Contoh kalau JSON dengan formatnya JSON dengan XML, saya tidak akan masuk ke sana ya, tapi ya ini Anda bisa lihat kalau untuk nanti yang akan mengolah itu pakai JSON, datanya di format seperti ini. Kalau yang akan mengolah itu pakai XML, datanya akan di format seperti ini. Ini data yang sama, hanya formatnya beda.
tampilannya juga akan berbeda. Tapi esensi isi datanya masih sama. Ya tergantung sistemnya nanti. Inilah yang menjadi kelebihan dari big data karena bisa fleksibel. Gitu ya. Sedangkan kalau Anda lihat MySQL misalnya, ya tabelnya seperti itu. Mau diformat seperti apa? Ya berarti kan harus mengubah struktur tabel. Ya. Dan itu menjadi masalah. Tapi kalau ini enggak. Mau mengubah struktur, gampang. Ya. Gunakan JSON atau X. Nah, jadi seperti ini bedanya tadi ya, skema on write dan skema on read. Nah, maka kemudian karena kebutuhan basis data untuk aplikasi-aplikasi big data itu berbeda dengan aplikasi basis data konvensional, tradisional, maka muncul teknologi basis data baru. Kalau dulu kita kemarin sudah kita kenal structure query language, nah, di sini muncul NoSQL atau NoSQL. No itu singkatnya dari not only. Jadi tidak hanya SQL, tapi SQL plus, gitu ya. Nah, NoSQL itu merujuk kepada kelompok teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang tidak berdasarkan model relasional. Jadi dia tidak pakai model relasional. Lalu ini dia lebih pada scaling out, bukan scaling up. Okay. Scaling up itu artinya meningkatkan kapasitas. Jadi kalau server basis datanya di scaling up, RAM-nya ditambah, hard disk-nya ditambah, ya, prosesornya diganti yang lebih cepat atau ditambah. Nah, tapi kalau NoSQL itu scaling out. Bukan servernya yang ditingkatkan kapasitasnya, tapi servernya ditambah jumlahnya. Kalau tadinya 1 server, sekarang 2 server, 3 server. Nah, dan lebih istimewa lagi di dalam NoSQL itu, server-server ini tidak perlu sama. Bahkan misalnya, saya pakai server, lalu nambah laptop kecil, nambah smartphone misalnya, nambah kemudian perangkat yang lain itu desktop komputer biasa, tidak masalah untuk NoSQL. Nanti akan didistribusikan. Ya, komputer terkuat dan terbesar ya dapat jatah besar. Yang kecil ya dapat jatahnya kecil, gitu ya. Jadi itu yang scaling out. Dan ini sangat cocok untuk cloud, ya karena memang sebetulnya scaling out itu merupakan tuntutan karena kita pindah ke cloud, gitu ya. Dan juga mensupport skema on-read dan kabar baiknya sebagian besar itu open source. Jadi banyak sekali teknologi-teknologi big data itu yang dikembangkan dan dibuat open source oleh banyak perusahaan, Google, Yahoo, ya Facebook sendiri. Itu banyak sekali berkontribusi terhadap big data. Nah, masalahnya dia tidak ACID compliance, ya, atomic, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini sangat jelek untuk transaksi. Ya. Jadi kalau kalian menggunakan teknologi big data untuk transaksi perbankan, jual beli, jelek sekali. Ya, karena integritas datanya jelek. Ya. Sekarang bayangkan begini, Anda posting sesuatu, misalnya posting video TikTok gitu ya, kepotong 2 detik, apakah itu akan jadi masalah? Tidak. Kualitasnya menurun sedikit, apakah itu akan jadi masalah? Kemungkinan besar tidak. Tapi bayangkan kalau, dan itu adalah ciri khas dari big data, ya, pasti ada sesuatu, pasti ada integritas data yang dikorbankan. Nah, bayangkan kalau itu transaksi, Anda transfer 1 juta, nolnya berkurang 1. Nah, masalah. Ya, kan? Anda beli token listrik seharga 10.000 atau jangan token listrik, 10.000 nih, 100.000, ketambahan 0,2, wah, lain sudah ceritanya, ya kan? Karena itu transaksi, NoSQL itu bukan transaksi. Jadi kalau NoSQL itu dasar kinerjanya atau standarnya itu basically available, ya adalah datanya ya, perkara lengkap atau tidak, baik atau tidak itu nanti soft state ya, dan eventually konsisten. Sekarang tidak konsisten tapi nantinya akan konsisten. Lalu juga biasanya kalau data-data yang sudah lama di big data itu tidak lagi terlalu menjadi masalah.
akses lagi. Coba, siapa yang masih melihat-lihat foto yang Anda posting ke media sosial apapun 5 tahun yang lalu? Sangat jarang. Bahkan yang diposting 2 jam yang lalu pun mungkin sudah tidak Anda lihat. Yang dilihat apa? Yang diposting saat ini, gitu ya, atau 5 menit ke depan, gitu kan. Nah, ini klasifikasinya ya, itu jadi datanya itu bisa key value, bisa dokumen, gitu ya. Jadi ini kalau diibaratkan NoSQL itu tabel yang tidak dinormalisasi. Jadi tabel yang terdiri dari ribuan bahkan mungkin ratusan ribuan bahkan mungkin jutaan kolom dan tentunya miliaran baris gitu. Satu tabel saja, tidak perlu normalisasi. Makanya integritas datanya menjadi tidak bisa dijamin. Ya. Lalu nanti kolom-kolom yang berbeda ini bisa disimpan pada komputer yang berbeda. Misalnya 100 kolom pertama disimpan di laptop, 1 juta kolom berikutnya disimpan di server yang kuat, 10 kolom berikutnya disimpan di komputer kecil, begitu seterusnya. Lalu ini kolomnya tuh, dan bisa juga untuk orientasinya untuk grafik misalnya ya. Ini contoh key value store seperti itu, document store seperti itu. Document store itu biasanya untuk ini kalau menyimpan foto gitu ya, seperti di Instagram. Kalau key value store itu misalnya yang dipakai Twitter untuk menyimpan tweet gitu ya, dan seterusnya. Fokus utama dari teknologi big data itu ada di sini sebenarnya. Dan ini berdasarkan urutan kepentingannya. Nomor 1 itu performance, harus cepat. Karena apa? Nah, yang namanya big data itu kan datanya ribuan terabyte. Per jam saja ada berapa foto yang diunggah ke Instagram, berapa video TikTok yang dihasilkan. Gitu ya. Lalu skalabilitas, karena pertambahan datanya cepat, ini harus cepat nambah. Ya. Pokoknya ada komputer, ada server baru siap dipakai, langsung tancapkan ke jaringan, gitu ya, aktivasi langsung bisa dipakai. Ya, tidak perlu format aneh-aneh. Lalu fleksibilitas, ya. Baru terakhir kompleksitasnya itu harus rendah. Baru paling akhir itu fokus atau prioritasnya adalah fungsionalitas. Tapi nomor 1 tetap performance, skalabilitas, dan fleksibilitas. Ini contoh NoSQL itu ada MongoDB. Ya. DB ini menyimpan dengan MongoDB ini menyimpan dengan binary JSON. Ya. Ini MongoDB, ya seperti ini contohnya. Ya. Ada Hadoop ini dibuat diciptakan oleh Yahoo. Ya. Hadoop ini algoritma untuk apa? Membagi pengolahan data komputasi big data yang harus besar tadi ke ribuan komputer yang berbeda-beda. Pada umumnya, kalau Anda pernah melihat yang namanya superkomputer itu sebenarnya adalah kumpulan ribuan atau jutaan server tapi yang sama persis spesifikasinya. Nah, kalau Hadoop ini tidak perlu spesifikasi yang sama. Jadi mau pakai hardware apapun yang ada ya, senemunya gitu bisa dipakai. Dan nanti Hadoop ini akan membagi, ya bisa dibagi di ini kamu jatahnya nyimpen dan mengolah sekian tera karena kamu kecil nyimpen dan ngolahnya sekian giga saja. Ya ini. Oke. Nah ini HDFS, Hadoop Distributed File System ini adalah file system. File system itu adalah metode menyimpan data. Ya. Data ini disimpan di mana, data ini disimpan di mana, gitu ya. Nih, ya seperti ini kira-kira ya. MapReduce, ya ini tadi. Jadi MapReduce itu idenya adalah membagi tugas komputasi itu kepada komputer yang berbeda-beda pada saat yang sama. Sedangkan kalau superkomputer itu
komputernya banyak, tapi harus sama persis. Ya, jadi nanti pembagian tugasnya itu simetris. Kalau MapReduce ini tidak simetris. Ya. Nah, seperti ini kira-kira. MapReduce itu jadi ini inputnya, datanya dipecah-pecah, lalu dipecah-pecah kemudian dialokasikan kepada berbagai komputer yang ada, setelah diolah, direduce, lalu jadi indah informasi yang dihasilkan. Ya, lalu ada berbagai macam komponen dari Hadoop, ada Pig, ada Hive, ada HBase, ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Lalu datanya itu tidak lagi SQL ya, tapi CSV, separated values, karena ini kecil, ya, ukuran datanya kecil dan sangat fleksibel, jadi teks. Nah, kemudian itu tadi penyimpanan datanya. Yang perlu kemudian dipertimbangkan adalah analisisnya bagaimana. Ya, ini analisis data dari big data pada umumnya itu biasanya ada dua, yaitu satu analisis statistik dan dua itu visualisasi data. Nanti akan ada pembahasan mengenai itu. Jadi analisis itu yang nomor satu statistik. Jadi kalian belajar statistik itu ada gunanya. Coba saya tanya, ya biar tidak bosan. Mas Rafael Kristiano Wibowo. Mas Rafael. Halo, Mas Rafael. Wah, ngapain ini? Mas Rafael. Oh, tidak terdengar. Masih enggak, jangan-jangan mute. Enggak terdengar, Mas Rafael. Oke, ya sudah. Kalau mengalami gangguan teknis. Mas Winky Fernandez. Mana Mas Winky? Ya, Pak. Oke, Mas Winky. Bicara mengenai big data, Anda pernah mendengar istilah machine learning belum? Machine apa, Pak? Machine learning. Pernah dengar sekilas, Pak. Oke. Kira-kira Anda bisa nggak pakai machine learning? Dengan saat ini Anda itu bisa atau tidak mengolah data dengan machine learning? Gimana Mas Winky? Bisa nggak? Saya belum pernah coba sih, Pak. Oke. Sudah ambil statistik ya? Sudah, Pak. Sudah lulus ya? Oh, machine learning statistik ya, Pak? Kenapa? Machine learning itu yang seperti statistik ya, Pak? Pertanyaan saya sudah lulus belum? Sudah, Pak. Sudah. Siapa dosennya? Pak Didit. Oke, Pak Didit. Pernah diajari regresi belum? Pernah, Pak. Nah, regresi itu adalah machine learning. Machine learning itu intinya adalah kita menyuruh mesin ya, untuk mencari pola di dalam data. Nah, polanya itu tergantung apa? Apakah pola untuk polanya, kalau regresi kan berarti kita mencoba membuat model regresi atau persamaan regresi. Dengan data itu kita buat persamaan regresi sehingga nanti misalnya tren misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham. Apa saja, perubahan laba, perubahan kepemilikan, macam-macam itu kita regres. Ya nanti kita ketemu modelnya. Oh, ternyata perubahan laba tidak mempengaruhi harga saham. Oh, ternyata pergantian pergantian direksi menyebabkan perubahan harga saham. Jadi kita bisa memprediksi, gitu ya. Jadi bisa tahu pola di dalam data. Sebab kalau hitung sendiri nggak bisa. Nah itu, ya. Saya akan kembali ke share lagi, ya. Jadi itu, ya analisisnya itu ada di situ. Jadi jangan takut kalau misalnya big data dan lain sebagainya itu salah satu alat analisisnya ya regresi tadi, ya salah satu yang ada banyak yang lain. Nah ini Anda bisa lihat, ya
salah satu yang dipakai oleh Teradata. Teradata itu salah satu vendor big data besar. Itu adalah R. R ini itu software statistik. Ya. IBM itu menggunakan SPSS sekarang untuk sisi analitisnya. Jadi dulu SPSS itu satu perusahaan mandiri ya, namanya SPSS. Lalu diakuisisi IBM dan teknologi statistik SPSS sekarang diterapkan ke ini IBM Big Data Platform. Ya. Ini contoh caranya. Jadi ini kalau yang aster ya, data diambil dan disiapkan dan dilakukan ini analisis ya, baru kemudian divisualisasikan. Jadi selain analisis itu dilakukan visualisasi. Ini data diambil, dipersiapkan, ya, dibersihkan segala macam, dan data itu dianalisis dan dilaporkan dalam bentuk visualisasi. Nah, jadi intinya itu hanya itu. Ini yang lain ya, model-modelnya. Oke, jadi sebetulnya big data itu, ya kalau boleh saya katakan, prinsipnya Anda itu bisa. Ya, hanya masalahnya sekarang adalah apakah Anda punya akses kepada teknologi atau perangkat komputasi yang kuat untuk menangani big data. Itu saja sebetulnya. Ya. Tapi dasarnya sama. Ada data, kita olah, ketemu hasilnya. Itu ya. Nah, nanti kalau disetujui pada kurikulum baru akuntansi yang mendatang, itu akan ada mata kuliah untuk analisis data ini. Ya, jadi Anda bisa belajar di sana bagaimana data itu dianalisis. Sebetulnya ya tidak usah, itu pun sebetulnya sekarang ya sudah bisa. Ya, caranya apa? Salah satunya statistik. Itu salah satu ya, tidak semuanya statistik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian perkuliahannya ya. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk sementara tugas tidak ada. Oke, nanti berikutnya saja akan saya berikan tugas untuk Anda. Itu ya. Selamat siang dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.